Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel saya, Deddy Sewundi. Gimana kabarnya teman-teman hari ini? Semakin baik, dan semakin sangat baik. Itu yang saya harapkan. Mudah-mudahan teman-teman hari ini sudah bisa tidur nyenyak, sudah bisa makan enak, sudah bisa tersenyum manis, semanis buah lengkeng, sudah bisa jalan-jalan lagi, sudah bisa mandi lagi yang bagus, kemudian sudah bisa menikmati hari-hari yang indah ini, gitu kan. Sudah bisa menikmati suasana yang cukup bagus daripada sebelumnya, dan saya yakin teman-teman bisa melewati ini semua dengan bagus, dengan bijak sekali di dalam pikiran teman-teman. Karena kalau kita tidak bijak di dalam pikiran ini, ya maka sedikitnya mungkin kita akan memperlambat kesembuhan kita. Ya sedikit mungkin agak lama lagi kita untuk menghadapi hari-hari yang memang kurang bagus ini. Nah teman-teman, beberapa orang yang WA sama saya mohon maaf. Mohon maaf sekali karena memang ya keterbatasan jaringan karena saya jujur menggunakan HP yang memang bukan 4G gitu, masih 3G, dan kapasitas RAM-nya juga tidak sedikit. Ya, jadi kadang maksudnya tidak banyak, itu sedikit banget. Jadi kadang-kadang WA itu saya harus hapus dulu gitu kan. Kadang-kadang saya juga harus membersihkan memori secepat mungkin supaya data itu tidak menumpuk gitu kan. Karena HP-nya ya HP kentang lah, kalau dalam bahasa sekarang itu HP kentang gitu. Nggak terlalu bisa menampung jumlah pesan ataupun galeri yang banyak ya. Insyaallah nanti kalau saya punya milik, nanti saya akan beli HP yang ini nih, gambarnya aja. HP ini harganya lumayan ya. Nanti insya Allah ada yang beliin buat saya. Ya itu, tapi entah siapa itu ya. Nah teman-teman, kali ini saya akan ngomongin tentang beberapa hal yang memang dulu ketika saya alami, dan sampai sekarang saya udah bisa keluar dari ranah zona ataupun anxiety ini. Karena saya sendiri berpikir kurang baik dulu ya, sangat kurang baik berpikirnya, bahkan ya nggak baik gitu. Proses berpikir saya dulu sepele gitu kan. Kemudian tentang masalah penyakit saja gitu. Harusnya mah kita berpikirnya untuk umum lah gitu kan, untuk yang dunia-dunia luar saja, jangan memikirkan tubuh kita. Jadi beberapa hari ini saya memang kegiatannya lumayan ya, setelah mungkin beberapa hari lalu saya dari Cilegon. Nah ini udah beberapa hari saya di sekolah, dan sekarang jam, kelihatan nggak, jam 4, jam 5 ya, jam 5 sore ya. Saya masih di sekolah karena memang ada pekerjaan. Nah, nah jadi teman-teman gini ya, apa sih kendalanya teman-teman belum sampai bisa keluar dari anxiety ini? Perlu teman-teman ketahui bahwa beberapa kendala yang dirasakan oleh saya dulu mungkin sama dengan teman-teman. Kendala yang pertama, mungkin teman-teman belum bisa yakin terhadap dengan apa penyakitnya gitu kan. Mungkin kita masih bertanya-tanya, sebetulnya saya itu sakit apa gitu kan. Sebetulnya kita itu yang terjadi itu pada diri kita apa gitu kan. Nah, teman-teman belum sampai yakin sampai ke sana. Padahal ya kalau misalkan sudah yakin gitu kan bahwa saya tuh cuma terkena hanya asam lambung atau kecemasan saja, biasanya dibantu dengan obat juga akan mengurangi gitu kan. Mungkin kendalanya begitu. Ya, itu jadi teman-teman itu kurang yakin dengan diri teman-teman gitu kan. Kemudian nah, kurang yakin juga dengan pengobatan gitu kan, dengan pengobatan teman-teman, caranya teman-teman gitu kan. Yang pertama itu kurang yakin terhadap diri sendiri, kemudian yang kedua kurang yakin terhadap pengobatan. Nah, itu juga menjadi kendala buat teman-teman ya. Karena pengobatan itu jujur teman-teman ya. Kalau kita berbicara pengobatan nih,
pasti teman-teman sudah bosan berobat ke sana ke sini. Ya, dari dokter spesialis sampai dokter ya sampai mungkin audioterapi sampai kemana-mana, saya yakin teman-teman sudah ya mencoba gitu kan ke hipnoterapi atau ke terapi atau ke alternatif gitu ya. Pasti teman-teman sudah nyoba, tapi kadang-kadang kita ya belum yakin ke pengobatannya itu gitu kan. Nah, kemudian yang ketiga itu mungkin kita sudah terlalu lama dengan seperti ini sensasinya gitu kan. Jadi itu juga jadi kendala gitu kan yang membuat kita tidak yakin gitu kan. Mungkin selama ini teman-teman ya sensasi itu sudah terlalu lama menempel di pikiran teman-teman, akhirnya apa namanya menjadi suatu sebab teman-teman itu belum bisa keluar dari anxiety atau psikosomatis ini. Sebetulnya kan kalau kita misalkan oke lah kita sudah lama, kemudian kita sudah bisa melupakan, tapi tiba-tiba kena lagi gitu kan. Nah sensasi itu mungkin akan bermunculan lagi. Nah saking lamanya kita tidak bisa keluar. Ibarat kita ada di dalam gua tanpa ada di dalam gua gitu, tanpa ada suntikan makanan, kita lemas, akhirnya kita terpuruk di dalam situ gitu kan. Apa sebaiknya gitu kan teman-teman itu sudah bisa anggaplah ini tuh sesuatu yang baru gitu kan, sesuatu yang akan mengajari kita hal yang baru terhadap diri kita. Nah kendala-kendala itu ya. Nah kemudian yang kendala selanjutnya mungkin teman-teman itu apabila menemukan hal yang baru, apabila menemukan makanan yang baru atau menemukan kegiatan yang baru, yang terngiang-ngiang di dalam diri teman-teman itu adalah sensasinya. Ya, sensasinya, traumanya gitu kan. Akhirnya mau mencoba makanan ini teman-teman ragu gitu kan. Jadi selalu bertanya, oh ini tuh nanti efeknya nih apa gitu kan buat tubuh saya. Efeknya itu bagaimana sih buat tubuh saya kalau makan ini, kalau minum itu. Nah, itu sesuatu yang baru yang memang nanti teman-teman akan berpikir ke trauma ataupun ke sensasinya muncul lagi gitu kan. Kemudian kendala kendala yang lainnya gitu kan, ke kegiatan yang baru gitu kan. Teman-teman mau jalan jauh gitu kan, mau kemana, nah teman-teman juga ragu, nanti di jalan tuh saya, apa namanya, yang terjadi dengan saya itu apa gitu kan. Nanti kalau misalkan sensasinya ya nongol bagaimana saya di jalannya gitu kan, nggak ada yang bisa nolongin. Nah, kendala-kendala sederhana itu mungkin teman-teman harus sudah bisa mengurangi. Nah, kemudian yang selanjutnya, teman-teman kendalanya mungkin masih banyak sensasi yang bermunculan. Ada yang baru atau misalkan ada yang lama. Itu juga menyebab teman-teman belum bisa keluar dari psikosomatis ini gitu kan. Sensasi yang baru sama yang lama kan itu biasanya muncul lagi gitu kan. Kalau yang muncul lagi, sakit kepala muncul lagi, kemudian dadak dagdikduk muncul lagi gitu kan. Kemudian sakit perut yang nggak nyaman di perut muncul lagi gitu kan. Nah, akhirnya mental kita kena lagi gitu kan. Mental kita ngedrop lagi gitu kan. Nah, kendala yang selanjutnya ya mungkin teman-teman itu belum ada orang yang pas untuk menceritakan ataupun tepat berkeluh kesah kepada uh, kepada teman-teman gitu kan. Artinya gini, saya pun dulu menemukan orang yang cocok untuk bercerita. Kemudian ada orang yang pas untuk bercerita. Akhirnya kita nyambung tuh satu rel gitu kan ataupun satu jalur, satu jalan gitu kan. Setelah nyambung itu kita kecocokan, nyaman gitu berbicara. Akhirnya kita saling apa ya berbicara, saling berbincang tentang keluh kesah kita, saling menguatkan gitu kan. Nah kalau misalkan sudah ada yang cocok begitu biasanya contoh gini nih ya, kemarin tuh saya gini, oh iya saya juga sama, santai aja, jangan dikasih pusing gitu kan. Nah itu nanti akan lama-lama membiasakan diri kita untuk membangun mental gitu kan, untuk membangun mental supaya kita nanti terbiasa gitu kan dengan sensasinya, terbiasa dengan yang seperti ini gitu kan. Nanti lambat laun gitu kan, lambat laun ya kita akan menjadi orang yang sudah membiasakan dengan diri kita seperti ini. Ya. Nah, kendala-kendala itu mungkin ya coba teman-teman teliti gitu kan atau teman-teman ya bisa pelajari karena yang saya rasakan dulu saya begitu gitu kan. Keyakinannya yang kurang. Kemudian beberapa hal juga mempengaruhi terhadap kendala-kendala kita untuk bebas dari psikosomatis ini gitu kan. Seharusnya teman-teman ya seharusnya gitu kan. Kalau memang misalkan kita hanya pikiran ataupun psikosomatis saja, harus sudah bisa keluar dari
ranah psikosomatis ini gitu kan, atau hanya kecemasan saja. Karena kecemasan sendiri teman-teman ya, saya pun gitu. Saya sakit dada dibilang kecemasan, apa sih hubungannya sakit dada sama kecemasan? Kalau dalam dunia secara kasat mata mungkin kita tidak akan paham, tapi kenyataannya ada gitu kan. Tapi kenyataannya memang muncul dari kecemasan itu. Mohon maaf nih, bahkan ada yang ke sakit pinggang, ada yang ke badan kurus, ada yang ke maaf ya kakinya mungkin ya macam-macam ngerasain, ada yang ke alat reproduksinya kurang bekerja dengan bagus. Seperti saya dulu, ini yang membuka pembicaraan saja bahwa dulu saya teman-teman sampai tidak melakukan, maaf nih ya, hubungan badan gitu kan dengan, ya pokoknya hubungan biologi saya itu selama beberapa bulan karena memang saya kacau gitu kan. Saya udah ke ahli, ya ke dokter alat kelamin gitu kan, sampai ke kelamin mengatakan bapak itu normal semua. Jadi saya itu dites dicek itu ternyata normal cina, cina artinya normal gitu kan kata dokter. Cuma dokter bilang begini, bapak itu terlalu cemas kata saya. Ya Allah, saya cemas dari mana? Saya biasa aja gitu kan. Saya tidak depresi, tapi memang dokter ahlinya, bidangnya gitu kan. Dan ternyata benar saya itu cemas. Saya itu was-was gitu dengan diri saya. Itu sudahlah, itu sudah menjadi masa lalu saya dan mudah-mudahan teman-teman semangat untuk menghadapi ini gitu kan. Semangat untuk sembuh, semangat untuk keluar dari anxiety dan psikosomatis ini gitu kan. Ya, saya sengaja bikin video kadang-kadang di luar atau di dalam ruangan, atau saya nggak punya studio gitu kan, saya nggak punya ya tempat yang khusus buat untuk bikin video. Saya semaunya aja, kadang saya di lapangan gitu kan, atau kadang saya di luar gitu. Jadi memang saya tidak punya studio. Jadi kalau misalkan kurang nyaman dengan video saya mohon maaf gitu kan. Tapi tetap intinya sama, saya ingin membangkitkan semangat teman-teman, saya ingin membangkitkan motivasi teman-teman supaya teman-teman bisa mengurangi sensasi yang ada di dalam tubuh teman-teman. Itu saja. Oke. Salam sembuh dari saya, dari saya Hundi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.